Dua pesawat Super Tucano yang jatuh di Jawa Timur menambah daftar kecelakaan yang melibatkan alutsista di tanah air. Di tengah kebutuhan sistem pertahanan yang terus berkembang, perawatan dan juga modernisasi alutsista memang menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Apa kemudian penyebab kecelakaan yang melibatkan alutsista terus berulang? Kita akan berbincang dengan Khairul Fahmi, co-founder Institute for Security and Strategic Studies. Mas Fahmi, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Baik, rilis sementara tadi dari Kadispen Angkatan Udara, faktor cuaca buruk kemungkinan menjadi penyebab meskipun penyelidikan ataupun investigasi masih terus dilakukan. Kalau Mas Fahmi melihat 2 dari 5 pesawat ini kemudian jatuh pada saat latihan membentuk formasi, analisa Anda seperti apa? Ya, kita pahami dulu bahwa dimanapun ya, kecelakaan atau insiden alutsista yang selalu mungkin terjadi, termasuk pesawat tempur ya, dan penyebabnya juga beragam, mulai dari serangan atau sabotase lawan, human error dalam penggunaan, kelalaian dalam persiapan, problem cuaca, problem teknis, ya, bahkan kelalaian dalam pemeliharaan dan buruknya perawatan juga sangat mungkin menyebabkan kecelakaan. Nah, saya kira kalau disampaikan bahwa faktor cuaca atau faktor alam ini menjadi penyebab kecelakaan dua pesawat Super Tucano TT3103 dan TT3111 ini terjadi, ya saya kira ya itu ya sangat mungkin ya, karena kalau kita lihat sebelum terbang tentu sudah dilakukan pemeriksaan terkait kelaikan. Halo, Mas Fahmi? Oke, baik. Siap terbang dan kemungkinan dan pilot juga dalam kondisi sehat ya sebelum terbang kan begitu, sehingga izin terbang juga bisa dikeluarkan. Nah, karena itu kita melihat ya problem cuaca ini yang paling mungkin. Kalau kita lihat juga tadi lost contact-nya itu kan bersamaan waktunya antara dua pesawat itu, bisa jadi problem cuaca misalnya kabut atau awan gitu yang kemudian menghalangi pandangan atau mengakibatkan gangguan dalam manuver gitu, sehingga mungkin persenggolan dan sebagainya. Memang untuk dunia penerbangan faktor cuaca ini menjadi salah satu faktor utama begitu, tidak hanya di dunia militer saja tapi penerbangan sipil juga. Tapi Mas Fahmi, kita berbicara sekarang mengenai kemampuan pesawat Super Tucano sendiri. Kita tahu ini pesawat yang luar biasa. Analisa Anda di dalam cuaca buruk seperti apa kemampuannya, dan tadi kita kan tahu biasanya SOP-nya sebelum terbang ada analisa cuaca dan lain-lain, tapi tampaknya memang ini menjadi salah satu kendala sehingga menyebabkan dua pesawat ini jatuh. Ya, pesawat ini sebenarnya sudah relatif mumpuni teknologinya ya, sehingga ya sesuai kebutuhan dan tentunya juga bisa dipastikan aman ya untuk dioperasikan gitu ya. Nah, saya kira lagi-lagi kalau kita bicara cuaca force majeure ya, artinya potensi kecelakaan dan kondisi cuaca buruk dan sebagainya, cuaca buruk yang mungkin saja datangnya juga tiba-tiba di luar prediksi ketika merencanakan operasi latihan itu, ya itu mungkin saja. Jadi yang ini yang kira-kira menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tapi secara umum kondisi pesawat baik dan fitur-fitur di pesawat tempur ini juga saya kira sudah sangat sudah mumpuni dan aman gitu. Kita turut bersimpati atas apa yang terjadi, 2 pesawat jatuh dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Tapi kita mari berbicara mengenai anggaran alutsista kita, karena kita tahu perawatan penting, modernisasi juga penting. Catatan Mas Fahmi, karena memang anggaran di Kementerian Pertahanan cukup besar untuk tahun depan saja di 2024, anggaran untuk Kementerian Pertahanan ini anggaran kedua terbesar di kementerian setelah Kementerian PUPR. Angkanya juga cukup fantastis. Tapi kita tidak berbicara mengenai itu, tapi bagaimana kemudian kita mengupayakan agar perawatan, modernisasi ini bisa maksimal dilakukan untuk alutsista kita. Iya, dalam tata kelola alutsista ya kita memang
tidak bisa hanya bicara mengenai belanja alatnya saja ya, kita juga memang harus bicara mengenai logistiknya, bagaimana perawatan dan pemeliharaan alatnya, juga bagaimana memelihara kecakapan dari personel yang mengawasi atau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan alutsista tersebut, ya, termasuk kalau pesawat tempur ya termasuk para pilotnya dan terutama dalam hal kesiapan mereka dalam kondisi-kondisi situasi krisis gitu kan. Nah, kalau perawatan ini yang saya kira selama ini memang kalau kita lihat postur anggaran pertahanan ini yang mungkin perlu diingatkan terus untuk tetap dijaga proporsionalitasnya ya, karena pemeliharaan dan perawatan ini sangat berkaitan dengan kesiapan alutsista untuk tampil dan digunakan sewaktu-waktu ya. Nah, kalau kalau pemeliharaan rutin dan berkalanya kemudian terganggu karena problem-problem fiskal gitu ya, ini saya kira yang akan mengurangi kesiapan tempur dari alutsista yang kita operasikan gitu, dan yang paling penting juga meningkatkan risiko terhadap keselamatan prajurit-prajurit kita. Oke. Berbicara mengenai tadi modernisasi, perawatan dan juga kecakapan SDM, tantangan utamanya sebenarnya apakah memang di sisi anggarannya, di sisi teknologi, atau seperti apa Mas Fahmi? Saya kira yang paling menantang itu kalau terkait Indonesia ya, itu ya ruang fiskal kita ya, ruang fiskal kita terbatas ya, kebutuhan kita besar, harus dibagi untuk berbagai sektor yang sama-sama penting, saya kira sama-sama menjadi prioritas, tidak hanya untuk pertahanan saja, sehingga kalau kita lihat alokasi anggaran pertahanan kita kan hanya 0,8%, maksimal 0,8% dari PDB, dan itu sebagian besar digunakan untuk bersifat rutin, belanja pegawai dan lain sebagainya, yang intinya untuk untuk alutsista dan modernisasi, terus kemudian pemeliharaannya itu hanya kurang dari 50% anggaran itu yang bisa digunakan. Nah, sehingga sudah anggaran yang kecil tadi ini masih harus dibagi-bagi lagi untuk berbagai kebutuhan, sehingga ini tadi persoalan pemeliharaan ini menjadi kadang-kadang menjadi terganggu ya, karena problem anggaran. Nah, ini yang saya kira penting bagi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI untuk bisa mendiskusikan solusinya bersama dengan Kementerian Keuangan dan sebagainya. Baik. Ruang-ruang fiskal ini yang kemudian menjadi PR begitu ya. Sekali lagi Mas Chairul Fahmi, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore.